Halo teman-teman Bismania, jumpa lagi di Toro Interview, Toro Channel bersama narasumber kami hari ini. Dan saya Setiono, sering dipanggil Kewol. Saya Rika sebagai penjualan tiket di sini. Jadi saya kenalin dulu ya supaya gampang ini kenalinnya. Jadi Mas Setiono ini alias Kewol, dia agen dari staf dari agen Bus Cikupa. Dan sebelahnya lagi itu Mas Vega. Mas Vega ini termasuk Busmania dia. Nah, jadi mau ngobrol-ngobrol masalah untuk sama Mas Kewol ini mau ngobrol-ngobrolin masalah persiapan mudik ini. Jadi apa aja persiapannya, terus kesiapan dan untuk Mas Vega ini sebagai Busmania juga kita mau ngobrol-ngobrol rencananya apa sih di mudik tahun ini. Oke, saya akan bertanya dulu sama Mas Kewol, panggilannya Mas Kewol beliau. Nah, Mas Kewol Ya, gimana Mas? Udah ada info-info untuk Lebaran tahun ini? Alhamdulillah ya Mas ya. Untuk Lebaran 2022 ini ada kabar gembira juga. Dari pemerintah juga udah mengizinkan buat mudik, gak kayak tahun-tahun sebelumnya. Yang 2 tahun sebelumnya 2019, 2020, 2021 itu kita di 2020 sama 2021 ya yang nggak dibolehin mudik itu. Jadi tahun 2020 sama 2021 ini ya nggak ada orang mudik lah. Nah, ya memang PPKM ya Mas. PPKM terus juga larangan juga dari pemerintah. Ya alhamdulillah tahun 2022 ini udah ada Sinyal. buat diperbolehkan mudik dan syaratnya harus sudah divaksin, itu aja. Jadi ada kabar gembira lah buat agen juga. Jadi bisa yang mau pesen tiket langsung bisa dilayani. Jadi untuk 2022 ini sudah diizinkan orang mudik. Ya. Ada syarat-syaratnya nggak Mas? Syaratnya sih kalau instruksi dari pemerintahan cuman harus sudah divaksin 2 kali, kalau enggak vaksin box yang terakhir itu booster ya. Ya, booster itu. Cuman kalau untuk yang ke Sumatera, kalau misalkan belum divaksin 2 kali gitu harus masih wajib di antigen. Cuman kalau udah vaksin 2 kali, 3 kali nggak perlu lagi antigen. Jadi yang penting syarat utamanya sudah divaksin itu aja. Jadi untuk perjalanan di Jawa itu 2 kali vaksin dan 1 booster menjadi syarat mutlak. Untuk yang ke Sumatera, 2 kali vaksin lah. Untuk yang ke Sumatera, kalau belum 2 kali vaksin tetap di rapid atau PCR. Tapi masih bisa ya, masih mudik ya? Masih bisa. Jadi kan nanti ada tim lapangan juga yang mengkoordinasikan, jadi bisa dibantu untuk vaksinnya. Jadi nanti di vaksin dulu baru bisa. Untuk calon penumpang Mas, udah ada yang udah pada nanya-nanya Mas, harga tiket, mulai harga tiket terus persyaratan ini kan udah mulai banyak yang nyari tahu ya Mas.
Ya, untuk Lebaran tahun ini kan udah mulai mau masuk awal-awal bulan puasa ya. Ya, alhamdulillah buat pesanan tiket itu orang nanya, orang pesen itu juga udah ada. Oh, sudah ada yang booking ya? Udah pesen booking itu udah lumayan banyak lah. Puncaknya itu tanggal 28, 29 itu udah banyak yang booking. Cuman kalau yang baru nanya-nanya itu juga ada juga banyak juga. Jadi ada kabar gembira lah buat para agen-agen juga. Ya mudah-mudahan virus ini segera berakhir gitulah. Jadi biar bisa berjalan normal kayak dulu-dulu lagi. Berarti kurun waktu 2 tahun selama pandemi ini kan nyaris tidak ada pemasukan ya? Tetap ada juga pemasukan, cuman kan nggak maksimal gitu. Yang biasanya sehari dapat 100.000 gitu ya kalau pandemi gitu ya paling sehari cuma dapat 20.000. Jadi ketika normal kondisian, iya, itu bisa dapat pemasukan itu sekitar 100.000. Ya itu di angka inilah maksudnya rata-rata gampangnya gitu ya. Jadi penurunannya itu ya di 80%. 80%-an lah. 80%. Terus aku mau nanya-nanya nih ke Mas Vega. Mas Vega ini termasuk busmania beliau. Jadi bukan hanya menggila ya, dia termasuk memakai moda transportasi bus, ya Mas ya? Mudik ya Mas Samen? Insya Allah mudik Mas. Mudik kemana Mas? Saya mudiknya ke Klaten. Ke Klaten. Itu jadwal tiap tahun mudik? Ya kadang-kadang ya kalau misalnya pengen mudik ya tinggal mudik aja gitu. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih long lagi ya itu tadi Mas, Lebaran ini. Soalnya kan udah 2 tahun nggak mudik kan Mas. Tahun kemarin nggak mudik ya? Nggak mudik Mas. tahun ini harus mudik ini ya, kayak Bang Toyib ini. Satu lagi Bang Toyib. Iya. Jadi tiap tahun sebenarnya kalau kondisi normal selalu mudik ya Mas? Ya, Udah keluarga belum Mas? Biasanya mudik sama siapa Mas? Sama keluarga sih Mas, bapak, ibu, sama adik. Pakai moda transportasi Ya, bus. 2 tahun ini berarti mudik nggak Mas? Nggak mudik sama sekali Mas. Karena ada pembatasan ya. Itu, Karena ya, memang PKM. takut ya kalau kita nggak bawa virus. Ya, Nah, kalau kita bawa virus yang di rumah terkena juga. jadi ketularan. Ya. Kita kembali ke pedagang tiketnya ini. Berarti Lebaran tahun 2020 2021 nyaris nggak memberangkatkan nih Mas. Ada orang mudik nggak Mas gitu? Ada juga, yang nekat juga ada juga. Bukannya itu ada pembatasan Mas? Ada, cuman ya namanya di jalan kan mungkin ya yang nekat-nekat gitu kan pasti ada caranya lagi. Ya, cuman lihat banyak lah. Misalkan kalau hari normal gitu tiap Lebaran itu berangkatin misalkan 10 bis gitu ya. Itu kalau kemarin itu 1 bis itu aja udah Alhamdulillah. bagus. Selama periode mudik atau per hari? Per hari. Berarti masih ada orang mudik dong? Ya masih ada, cuman kan kita masih gabungan ke agen-agen banyak gitu. Jadi paling satu agen itu cuma ngasih penumpang 1, 2. Jadi tetap ada orang mudik meskipun dilarang ya. Memang nggak, fenomenanya seperti itu. Tapi ya benar-benar nggak maksimal karena ya biasanya 1 bis itu 1 agen ya Mas ya isi ya. Iya. Kalau hari-hari mudik-mudik itu pas agen itu bisa. puncak-puncak. Nah ini 1 bis hanya satu bis ini digotong rame-rame. Iya. Bagi yang berani ya. Iya. Karena memang ada pembatasan itu. Itu pun di jalan juga pada umpet-umpetan. Menghindari kan, Iya, menghindari dari penyekatan apa ya? penyekatan. Penyekatan itu. Jadi kan misalkan dulu kan pas Lebaran tahun kemarin itu penyekatannya kan di daerah Bekasi itu mana sini ya? Bekasi banyak Mas. Ya, di Bekasi sini kan ya.
Jadi kita itu apa kata yang bawa ya, kata sopir-sopirnya gitu ya, nungguin agak lengang dulu nungguin petugasnya pergi atau petugasnya lengah. Ya, Bener ya? betul itu. Tapi ya lolos ya Mas. Lolos. Ya cuman ya itu tadi kucing-kucingan lah, petang-petang gitu. Nggak tenang jadinya kan. Nggak tenang jadi. Berbeda ketika saya yang ngejual tiket juga nggak tenang juga. Ibaratnya ini penumpang saya ya, nanti nyampe tujuan enggak gitu. Nanti kalau di jalan disuruh putar balik gimana gitu. Ya tetap ada was-was gitu. Iya. Cuman itu ya ada cuman masalah. lagi ya, namanya juga saya juga punya kebutuhan, ya saya juga ini tetap nekat juga. Jadi kekhawatiran itu ada. Ada pasti ada. Cuman kalah sama Kebutuhan. khawatir sih, cuman ya jadinya nekat. Itu di 2020 ya Mas? Ya di 2021. Kalau 2020 itu stop beneran. Enggak ada yang 2020 ya stop. bener-bener stop, Bener-bener nggak ada yang jalan. Oh, jadi memang tutup ya? Untuk agen ya buka, paling kita ngelayanin paket-paket. Oh iya, paket ya. Jadi waktu itu banyak bis difungsikan jadi paket. Nah, ada beberapa PO yang mengalih fungsikan ya. Jadi karena nggak bisa membawa penumpang, jadinya membawa paket. Dan itu keterusan sampai sekarang, ya kan? Ya, malah. Jadi mereka jadi tambahan pemasukan dari paket itu. Karena paket juga lumayan. Ya alhamdulillah. Kalau- Jadi bisa buat tambahan juga dari penumpang. Meskipun ada paket tetap tidak bisa menutupi biaya operasional, Mas. Maksudnya gimana? Biaya operasional dalam 1 tahun ini Mas. Ini kan misalkan sampai agen itu kan Nggak bisa kontrak, nutupin. iya kan? Kontrak, bayar listrik, pakai internet ya Mas. Pakai. Bayar internet per bulan. Nah itu kan bisa menutupi nggak? Kurang mas, nggak bisa nutupin. Min masih. Sedih ya Mas. Cuman ini gimana lagi, kita tetap jalanin aja. Ya mungkin kan ada waktunya nanti. Mudah-mudahan tahun ke depan ini udah lancar lagi, jadi normal lagi, jadi bisa buat nutupin yang tahun-tahun kemarin. Nah, sekarang ke Mas Vega ini, Mas Vega. Aku mau nanya di tahun 2020 Mas Vega. Ya. Tahun 2020 ini Mas Vega mudik nggak waktu itu? Mudik sih enggak mas, soalnya kan itu pas kena dampaknya itu sebelum lebarannya itu kan malah. Oh iya. Nah. Sebelum bulan Di Maret. bulan Maret. Februari apa Maret ya? Maret. Bulan, nah, Finalnya jadi- Maret itu mas. Jadi mulai ada pembatasan itu di bulan Maret ya? Iya. Maret ya? Dilarangnya itu kan mulai bulan April kalau nggak salah itu. Tanggal 23 apa tanggal berapa April gitu kan? Ingat saya ya. Tapi di bulan 3 waktu itu sudah mulai Udah mulai par-parnya. bulan 3 2020 itu sudah mulai orang-orang sudah mulai membicarakan masalah Covid ini dan pemerintah sudah mulai membatasi pergerakan manusia, perpindahan manusia. Tapi tahun baru 2020 masih normal ya? Tahun baru 2020 masih normal. Masih normal. Setelah tahun baru itu baru Januari, Februari. Awal-awalnya itu bulan Februari lah. Februari, Maret, April. Nah, Lebaran kan Mei kalau nggak salah sih ya. Mei apa Juni kan gitu. Pokoknya udah mulai awal-awal puasa itu udah bis disuruh berhenti kan. Lokasi. Jadi Mas Vega itu kemarin nggak mudik ya? Ya mudik sama sekali mas. Terakhir saya mudik itu tahun baru 2020 itu mas. Terakhir saya mudik kan. Sampai langganannya apa Mas? Saya kalau ini ya STJ mas, naik mas. Sudiro Tunggajaya. Mania, Ya, ya. termasuk mania Termasuk. dari Sudiro. Ya. Kenapa Mas suka STJ? Ya, yang pertama sih pelayanannya mas, pelayanannya itu bagus. Terus juga dari segi ibaratnya kan kalau misalnya penumpang itu ya mas ya, penumpang itu kan pengennya
kenyamanannya juga, pelayanannya juga, dari kru-krunya, ramahnya. Nah dari itu ya saya menemukan Sudiro Gajaya. Krunya itu ya ibaratnya ada kayak sedulur lah mas. Padahal STJ ini PO baru. Iya. PO baru tapi langsung booming ya. Iya. Ya Jadi, karena pelayanannya itu tadi mas. Pulang ke Klaten, naik STJ, dari mana? Biasanya sih dari Pasar Kemis ini, kalau enggak ya dari agen bus Cikupa ini. Kita kan juga melayani STJ juga. Jadi karena pelayanannya, terus bus milenial loh tadi. Ya, bus Sama termasuk milenial kan? milenial. Sama mas. Termasuk milenial, generasi milenial. Jadi salah satu apa ya? Maksudnya salah satu Penggemar. penggemar ya, Ya. mania bisa dibilang mania. Ikut organisasinya, maksudnya ikut apa ya? Apa namanya? Organisasi apa-apanya gitu, manianya. Atau grup di media sosial atau seperti itulah ya. Kalau itu sih saya sendiri sih mas, masih sendiri ibaratnya. Ya saya masih suka tuh, belum mau ikut gabung itu gimana ya? Ya masih ibaratnya masih anak baru lah mas, ibaratnya ya takutnya ya gimana gitu mas. Tapi saya ya itu tadi Isilan, ya kisinan tadi. pemalu. Isin lah. Isin. Tapi karena mungkin Isin. kesibukan, sorry. Kesibukan sama apa sih di sini? Saya di sini itu karyawan swasta mas. Kerja, Ya kerja. karyawan Pabrik. swasta, buruh pabrik. Ya Asli di Klaten. asli Klaten. Jadi tiap pulang kampung, keluarga selalu naik Sudiro Gajaya. Kenapa enggak yang lain mas? Ya gimana ya mas ya, udah nyaman sama satu PO itu mau pindah ke lain hati itu susah mas. Pernah nggak mas naik ke PO lain gitu? Ya pernah sih pernah, cuman ya itu tadi mas, ya apa namanya, ramahnya tuh beda lah mas, agak beda. Terus juga pelayanannya tuh ya mungkin ada yang sama, cuman udah kalau misalnya siji sak lawase mas bahasa Jawa nih mas. Jadi Nek siji memang- ora berpindah meneh. Tapi sebelum ada STJ, Ya, kalau mudik biasanya apa? ya biasanya ya Rosalia mas. Pernah naik Rosalia juga dong. STJ fenomenal. Jadi Cuman kan kalau misalnya STJ itu kan sekarang dekat sama rumah mas. Nek ora Sudiro, ora Sudiro. Bener. gimana? Nek ora Sudiro, Ora ora Sudiro. Sudiro. Katanya orang-orang mania gitu mas. Saya sendiri kalau jual tiket kan juga kayak gitu. Ya, kalau pengen Sudiro itu ya harus Sudiro. Itu misalkan nih Sudiro nggak jalan atau nggak jalan atau apa ya, maksudnya telat kan, orang nyari telat kayak gitu, memang bener orangnya nggak jadi berangkat. Pas maksudnya Ini mungkin gini. telat ini. Misalkan nih orang mau mudik mas, Ya. terus mereka nyarinya bus Sudiro jurusan di tempat orang itu, tujuan orang itu tadi ini. Oh, iya. Misalkan nih bisnya udah berangkat atau pas bisnya penuh. Kalau orang mania beneran masnya ya, kalau pengen udah cinta-cinta sama Sudiro gitu, dia mending milih besoknya gitu mas. Milih besoknya mas, kan mas. Pernah sama kayak gitu? Pernah. Mending hari itu. Iya. Mending Mending hari esoknya dapat Sudiro daripada sekarang nggak dapat Sudiro. oh segila itu. Padahal ada waktu loh mas. Kalau sama ini kan liburnya terbatas karena satu karyawan nih. Nggak apa-apa kayak gitu. Ya paling nambah cuti. Oh iya. Dalam 1 tahun masih ada cuti mas. Masih ada cuti tambahan. Kalau saya sendiri kan sebenarnya kalau jual tiket kan ya apa aja lah ya mas yang bisa yang mau di tiket itu. Kalau pengennya Sudiro ya itu Sudiro. Kalau pengennya yang lain ya tinggal yang lainnya. Diarahkan untuk naik bus yang grade-nya atau kelasnya sama dengan Sudiro pun mereka nggak mau. Ya ada juga yang mau mas, cuman ya kalau udah dia udah manianya itu susah. Misalkan apa ada yang beli tiket itu ya, kalau pengennya dia Sudiro gitu.
Kalau nggak Sudiro nggak jadi lungo, itulah. Nek gak Sudiro ora lungo. Iya. Gitu kan. Jadi Kata-katanya itu ya, kata-kata hari ini. Ya, Nek kata-kata. gak Sudiro ora lungo. jadi kadang udah diwarahin juga meskipun apa lebih bagus sama dari Sudiro, fasilitasnya lebih bagus, terus juga harganya lebih murah gitu ya. Ada juga yang nggak mau man. Cuma kalau misalkan yang orang nggak terlalu fanatik gitu mah ya mau aja diarahin ke bisnis yang lain gitu mah mau. Ini Mas, ini kan ada pangsa pasar nih. Dari usia berapa ke usia berapa? Misalnya, oh pasarnya Sudiro nih. Oh ini pasarnya Agra. Oh ini pasarnya Rosalia. Jadi gini. Kategori di umur berapa Mas untuk pasarnya Sudiro ini? Kalau penumpang Sudiro itu ya rata-rata itu ya anak-anak remaja, anak-anak apa masih muda-muda gitu lah, di bawah umur 30-an lah. Di bawah umur 30-an gitu. Milenial ya? Ya. Milenial. Kita menyebutnya milenial di sini. Jadi Itu rata-rata kebanyakan dia pengennya Sudiro. berarti orang tua-tua juga nggak ada Mas? Kalau orang tua-tua dia kebanyakan malah pada takut Mas. Katanya kenceng gitu. Jadi orang-orang tua lebih cenderungnya milih selain Sudiro. Ya ada juga tapi yang milih Sudiro juga. Gitu. Masalah selera ya, Selera. bukan masalah ketakutnya ya. Iya. Kalau masalah takut ini ya semua ini di jalan ya Mas, semua ada risiko ya. Semua transportasi sebenarnya ada risiko. Tapi kalau ngomongin selera kita nggak bisa maksa. Nah, misalkan kayak tadi nih, hari ini penuh atau sudah berangkat busnya, mereka rela menunda itu, menunda ya, supaya nemu Visi damannya. visi damannya. Ini Mas, kita ngomongin visi daman nih. Iya. Sudiro contohnya ini kita bahas Sudiro dulu. Sudiro Tunggajaya ini kan ada nama-namanya Mas. Iya. Biasanya manianya ini sesuai dengan mania itu sesuai dengan nama bisnya. Iya benar. Kalau sama di mana Mas? Misalnya manianya bis apa ini? Sudiro yang apa namanya apa ini? Kalau saya sih jatuh cintanya ya Mas ya. Ke Iguazu. Iguazu. Ya. Iguazu ini premium apa biasa? Itu sasisnya itu Hino RK Mas. Hino Oh, bukan premium dia ya? Ya, bukan premium. Hino RK cuman belum suspensi, cuman ya itu tadi Mas. Ya udah terbiasa naik Iguazu. Itu jurusan KTM. Ya, jurusan Pak. Sekarang juga ada lagi Mas yang bus premiumnya Sudiro itu masuk Klaten yang julukannya tuh Bavika. Bavika. Ya, Bavika tuh dulu jurusannya tuh Maospati. Ya, Terus? jurusan Jawa Timuran Mas. Tapi bisa ke Klaten. Ya. Maksudnya bisa turun Klaten atau sekarang dia Maksudnya jurusannya ganti lem. Ganti lem Klaten. Iya. Jadi kalau nggak Iguazu, Bavika. Cuman kan kalau di sini naiknya Iguazu. Selalu nunggu Iguazu. Ya. Kalau nggak Iguazu nggak Orang laju. kurang laju. Orang laju. Jadi Sudiro ini memang fenomenal. Jadi dengan bis yang bisa dibilang baru semua, terus pelayanannya dia lebih memang tak lihat gini Mas, tak lihat memang Sudiro ini pasarnya ini pasar milenial, jadi di anak-anak muda-muda Iya. yang aku lihat ya. Tapi juga ada penumpangnya yang tua-tua. Ada Mas. Ada. Tapi memang paling banyak ini ya. Karena 75% lah itu anak. kita melihat percakapan tentang Sudiro ini di media sosial ini. Ya termasuk sering dibincangkan lah, sering dibahas. Kalau Haryanto itu kalau saya belum pernah sih. Oh belum pernah naik Haryanto. Jualan Haryanto nggak Pak? Kalau Haryanto di sini saya nggak. Agen dunia kan? Iya. Agen dunia tapi nggak jual Haryanto. Ya, karena Haryanto itu kan dia agennya di tunggal, jadi dia nggak boleh campur-campur. Oh jadi Haryanto itu hanya agen tunggal, tidak melayani PO yang lain. Jadi khusus agen ya. Agen Haryanto ya agen Haryanto. Iya.
tapi kalau misalkan ada penumpang pengen Haryanto gitu ya paling saya bantu nanti dilempar ke teman saya gitu. Untuk harga relatif sama sih mas kalau masalah harga. enggak, maksudnya gini, ini kan harga sudah dipatok dari kantor nih. Iya. Itu di markup atau kita bagi hasil dengan agen yang sampai mau titipin tadi? Kan udah dititip dari harga udah dipatok ya? Patok sama kantor kan harus gini gitu ya. Ah. Kan agen dapat komisinya kan. Nanti kita Dibagi ya? Iya. Sharing profit. Jadi Iya. Gitu. Misalkan sampai menaikkan harga sendiri nggak bisa ya? Ya sebenarnya sih bisa mas, cuman kan nanti kalau takutnya kalau perusahaan tahu gitu malah susah sendiri buat kita. Agen utamanya tadi yang kena ya? Iya, agen utamanya yang kena itu juga nanti pasti masalahin juga di kontrolnya. Itu sering diwanti-wanti juga sama agen. Jangan dinaikin harganya Jadi makanya sekarang itu kalau orang beli tiket gitu kalau di agen-agen gitu insya Allah sih nggak bakalan dicalo gitu kayak di. Emang masih musim calo mas? Enggak, harga sekarang udah terbuka loh. Semua PO di era Kayaknya kalau yang kayak di terminal gitu yang ya notabene tapi ya bukan bis yang ini sih mas, paling ya bis yang kelasnya yang bukan yang kelas-kelas inilah, yang kelas-kelas sebenarnya turahan-turahan gitulah, itu biasanya pada dimainin para calon-calon gitu mas, di terminal-terminal. bisa nggak munafik lah. Iya, yang tidak munafik. Jadi misalnya orang itu ketinggalan jam apa nggak bisa jamnya gitu kan. Ketika sudah nggak ada pilihan. Nah betul. Jadi nggak ada pilihan gitu. terpaksa mau nggak mau harus naik bis seadanya. Iya. Nah, itu potensi untuk bahasanya apa ya? Dibogok apa ya? Maksudnya itu apa ya? Diketok. Diketok harganya itu ada ya. Ada kalau itu. Berbeda dengan Kalau STJ, Haryanto, Rosalia, Harapan Jaya atau Pahala Kencana. Ini harga sudah open kan? Harga terbuka. Kita misalkan melihat di medsos pun, melihat di website mereka juga sudah gitu. harga sudah ada ya. Jadi ketika sudah pilihan utama bis-bis yang munafik ini sudah nggak ada, akhirnya nemu bis ala kadarnya. Ada ya, bisa ala kadarnya. Sapu jagat namanya mas, sapu jagat. Itu getok ya mas. Biasanya calo-calo yang getok ya. Calo-calo yang nakal gitu. Sama getok kan? Ya kadang nggak tega juga sih mas kalau mau getok gitu. Ya paling biasanya ya sewajarnya mas, maksudnya misalkan komisi kan ya jangan banyak-banyak ya, kita dapat 20.000 10.000 lah minimal itu udah alhamdulillah mas kalau buat saya. Jadi nggak getok-getok. Soalnya kalau getok ini kan ketahuan mas. Iya. Terus juga kan di sini kan kita kan agen ini ya mas ya, maksudnya bukan di terminal ya. Beda lagi kalau mungkin di terminal. Bedanya? Ya kalau di terminal kan mungkin banyak juga kan mas agen-agen, terus juga yang nawar-nawarin tiket. Kalau kita di sini kan orang yang di sini jadi kita harus bagaimana caranya biar orang itu nanti bisa balik lagi ke sini gitu. Jadi kan kita nggak berani patok harga tinggi juga. Berarti kan gini mas, kalau kita getok penumpang nih, penumpang nggak akan balik lagi. Ya. Karena di dalam bis pasti mereka tahu kan, pasti bertanya. Sama harga berapa, sama naik dari mana? Pasti ada komunikasi seperti itulah antar penumpang itu pasti ada. Jadi ada resiko mereka nggak akan balik lagi. Jadi hal seperti itu masih dijaga ya. Jadi kan itu kan buat sandang pangannya inilah. Ladang, mata pencaharian. Jadi nggak mau dikotorin sendiri. Sekarang kembali ke Mas Mega nih yang katanya bismillah suka STJ tapi bajunya tak lihat dan namanya Sahala jurusan mana itu? Ini Jepara, Jakarta Jepara. Tapi tak lihat memang sampean semua kaosnya tulisannya bis.
Iya. Ya karena hobi mas. Karena itu tadi mania ya mas. Dari SMP mas ya mas. Menggilain bis ya. Iya. Dari SMP kelas 1 itu udah ibaratnya tuh ngeliat bis itu wah bis apa bis bagus-bagus banget gitu kan. Karena terbiasa setiap liburan atau mudik Ya naik bis itu. pasti balik naik bis. Ya moda transportasi utama mas. Dari pengalaman saya sampai naik bis nih ya. Iya. Ya STJ tadi ya. Yang maksudnya yang membekas di hati lah. Iya. Citranya bagus, citranya oke. Kalau misalkan nih mas, waktunya mepet, terus nggak dapat tiket, ya tetap nggak pulang. Tetap nggak pulang. Mending nggak pulang ya. Mending nggak pulang. Kalau lebaran gimana? Kalau lebaran sebelumnya ya. Jadi lebaran 2019 kemarin itu gimana? Ya itu Tetap pulang juga kan? tetap pulang. Jadi memang apa ya? Selain STJ nih mas, selain STJ ya, ini elemen Busmania nih. Ada Agra, ada Pahala Kencana, ada yang lain-lain lah. Saya juga pernah naik kan? Ya pernah mas. Cuman ibaratnya tuh gini mas. Kalau misalnya saya sebagai bismania ya mas ya tetap suka semuanya bis. Semua bis saya suka. Cuman ya tadi ibaratnya saya suka semua cewek, cuman ada satu yang di hati. Itu tadi ibaratnya gitu. Ya. Sama kenal STJ ini dari temen atau dari media sosial atau karena melihat bisnya, keren bisnya ini. Dulu tuh gini mas ceritanya. Nah, ceritanya gimana mas sampai tergila-gila sama STJ yang Iguazu? Ya. Kalau Iguazu kan baru-baru ini mas. Cuman kalau saya itu yang suka sama Sudiro tuh pertamanya tuh gini. Dulu tuh Sudiro Tunggajaya tuh dulunya bukan Anok mas. Parwis dulu mas. Oh iya, Agam Tunggajaya. Agam Tunggajaya dulunya tuh. Agam Tunggajaya sebelumnya itu tuh sering banget itu main ke Klaten mas. Sering ke Klaten ke rumah makannya. Saya lupa itu mas rumah makannya apa itu sering banget itu mas. Dulu tuh zaman-zamannya ngetren-trennya JBHD 2 Plus. Pertama kali sedang setra itu mas. Adi Putra ya? Iya dari Adi Putra dulu. Masih kalau zaman dulu tuh spionnya spion pacul dulu. Spion Iya spion pacul dulu namanya. Itu mulai suka terus ngikutin. Sekarang jadi akap ya makanya tuh pengen nuruti kemauan dulu tuh makanya naik STJ itu tadi. Udah tahu apa STJ ganti nama Sudiro Tunggajaya tapi agamnya itu masih ada, makanya saya naik Sudiro itu tadi. Dan ya udah dulu sih udah dari dulu suka. Selain ke Klaten, jangan pernah nih jalan-jalan kayak mungkin ke Surabaya atau kemana pulang. Pernah nggak? Maksudnya jalan-jalan seperti itu? Oh, pingin nyoba STJ yang lain baru. Belum ada waktunya mas. Oh, Mungkin kalau iya. kesempatan lain waktu lagi, soalnya kan liburnya kan juga nggak nentu juga kan mas. Ibaratnya liburnya cuma hari raya, terus juga tahun baru juga. Itu kan ibaratnya buat kumpul sama keluarga mas. Ya. Keterbatasan waktu ya. Sebenarnya kepingin ya. Pengen banget mas. Pengen aslinya tuh pengen ke Mauspati ya mas. Mauspati itu Jawa Timur loh. Iya. Madiun. Magetan. Itu kan garasinya Sudiro di Makas. sana ya. Iya. Pengen main sama itu. Naik haji lah. Kalau agak STJ itu agama berarti kan ke Mauspati ini cita-cita naik haji lah. Maksudnya kayak gitu. Bagi Busmania. Aduh, keren juga. Sampai segitunya ya mas, segila itu ya. Terus saya kembali ke agen penjualan tiket nih Mas Kewal. Sudah ada yang booking mas? Sudah. Dari pokoknya tanggal 24 itu udah ada juga. Sama 28, 29 itu udah ada. Bisa apa itu mas? Pahala Kencana. Pahala Kencana ya.
sesuai dengan kaosnya itu ya, pahala. Kita juga pahala bencana itu yang kebanyakan yang jalur-jalur yang jauh itu kan ke pasar, ke Banyuwangi itu kebanyakan pahala bencana. Madura. Ada mudik ke Bali mas? Ke Denpasar? Ada mas, ramai juga mas jalur Denpasar itu. Dari Cikupa? Dari Cikupa. Mudik ke Denpasar? Iya. Kirain hanya Jawa, Bali, Sumatera. Orang mudik. Bali juga ada. Cuman ya nggak seramai di Jawa Tengah mas. Cuman kalau di Denpasar itu paling ya sehari itu cuma satu bis. Satu bis satu agen sendiri atau rame-rame? Kalau hari biasa gitu kan agak rame ya. Cuman nanti kalau lebaran itu biasanya satu bis itu cukup satu agen, dua agen gitu. Jadi tadi maksudnya dari pihak PO-nya juga menyediakan sampai sebanyak bis itu. Biasanya paling kalau lebaran gitu ditambahin 1, 2, 3 gitu. Paling rata-rata kebanyakan 2 unit gitu. Jadi yang biasanya kita jalan 1 unit sama perusahaan nanti ditambahin jadi 3 unit. Kalau hari-hari biasa nih ya, itu cuman 1 unit, 1 jurusan itu. Tapi khusus untuk momen mudik ini bisa 2 bis sampai 3 bis ya. Itu khusus yang Denpasarnya ya. Itu untuk Denpasar. Kalau untuk yang ke Jawa Tengah, kalau yang ke Jawa Tengahnya kalau misalkan ini nanti 2022 ini lebaran ini apa? Boleh mudik beneran ya? Boleh sih, tapi boleh. Udah boleh kan ya? Dengan syarat 2 kali vaksin sama 1 booster. Itu bisa satu agen itu 1 bis sendiri itu di mana itu? Jurusan mana? Jurusan Jawa Tengah mas, kayak Semarang, Jogja, Klaten, Solo gitu bisa mas 1 bis ini di 1 agen. Karena memang moda transportasi ini dari Tangerang ini yang transportasi massal ya, massal. Itu yang rekomendasi ya. Yang paling mudah, paling praktis itu bis, ekonomis juga sih. Jadi kalau kita naik pesawat ini belum tentu di tempat tujuan itu tersedia bandara. Terus kalau misalkan harus naik kereta, tahu sendiri mas, kereta ini kan kuotanya terbatas. Mesti kita harus berangkat ke Jakarta. Itu juga memakan waktu dan biaya. Jadi yang paling praktis ini memang bis. Terus juga terjangkau tempatnya mas. Bisa menjangkau tempat-tempat ya, sejalur itu tadi ya. Harga juga sangat terjangkau sekali. Sampai liburnya udah tahu mas, hari apa mas? Di tanggal berapa? Kalau libur sih belum ada bocoran ya dari perusahaan ya. Cuman ya planning saya ya bakalan mudik sih mas. Karena udah kangen ya mas. Iya. Karena udah mulai dilonggarkan ya. Iya udah. Tapi udah vaksin? Sudah mas. 2 kali plus booster atau masih 2 kali? Baru 2 kali ini, insya Allah besok ini mau booster saya. Mandiri atau dari perusahaan? Mandiri mas. Oh, jadi nggak dikoordinir dari perusahaan, hanya karena kesadaran ya. Mandiri atau ditekan dari perusahaan supaya cepat-cepat Mandiri vaksin. mas. Ya kita berharap mudik tahun ini harapan agen tentunya ya, harapan agen sama harapan penumpang ini sama. Jadi sudah diperbolehkan mudik, agen juga bisa mulai ada pemasukan yang normal. Agen perjalanan di sini itu agen tiket bus ya, agen tiket pesawat. Terus penumpang juga sudah enggak kucing-kucingan lagi ya, seperti tahun-tahun jadi tahun kemarin gitu kan nanti dulu nunggu aman gitu. Kalau udah dibebasin kan udah biasa enak mas gitu kan. Siapa mudik? Tahun kapan? Tahun kemarin Alhamdulillah mudik mas. Ceritain mas, mudik tahun kemarin itu gimana? Saya tahun kemarin kan mudiknya lebih awal sih mas. Jadi sebelum lebaran itu udah mudik duluan. Jadi agen itu min 10 itu udah ini mas. Ya tetap buka cuman nggak ada bis juga yang jalan 1-2 doang yang tadi saya sebutin tadi kan. Jadi ada tetap buka juga agen cuman saya yang itu pun di di Bekasi yang di ini ya di mana? Tol Kerawang apa gimana sih yang penyekatan itu? Itu lewat mas? Lewat kan? Lewat atau menghindari lewat bawah? Lewat menghindari mas. Menghindari. Jadi ketika petugasnya lengah, saya baru
lewat. Sopirnya baru lewat. Nampek. Ya namanya juga tetap pengen ketemu keluarga kan harus di kampung. Keluarga di kampung semua. Ya, resiko tertular ini masih kalah dengan rasa rindu. Ya. Masih kalah dengan urusan perut. Ya. Kita Kita mau terus tetap patuhi juga kan protokol, apalagi yang pakai masker. Terus juga kalau dia ya, sampai kampung gitu ya langsung mandi, cuci baju, cuci mata, bersihin inilah sama isolasi juga lah. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Karantina. Jadi gitu sampai rumah gitu nggak langsung ngumpul-ngumpul sama keluarga gitu. Terus tetangga-tetangga tahu gimana? Kan waktu itu kan gini. Ya. Jadi kalau ada tetangganya yang mudik tidak laporan RT atau RW atau perangkat desa tempat tujuan itu biasanya ada yang lapor. Ya. Itu ada nggak di daerah Samen? Samen daerah mana? Saya daerah Purwodadi. Purwodadi Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ya. Itu nggak ada mas. Maksudnya kayak tetangga yang nyaranin mas di karantina dulu mas, Ada. dilaporin apa gimana? Ya, kan gitu. harus laporan ke RT juga. Cuman kan bapak saya RT sendiri mas. Bapak saya laporan ke RT. Bapak lagi laporannya ke bapak sendiri. Iya, Paling bener yang ini. ngomong sama kadesnya gitu. Nah, tapi tetap laporan ya? Tetap laporan. Jadi selama berapa hari gitu nggak boleh keluar dulu. Rumah pun juga nggak bergaul dulu sama keluarga. Gitu. Sama teman-teman juga enggak ya mas? Membatasi diri. Iya. Apa karena kita ngomong di sini seperti itu? Enggak ya emang kayak gitu mas. Ya kita juga jaga diri juga lah. Biar kan nggak bawa virus lah mas. Kan waktu-waktu itu kan masih meningkat-meningkatnya lah di berita itu kan juga banyak yang kasusnya meningkat gitu. Jadi kita nggak mau nularin juga lah mas main di kampung. Setelah lebaran tahun 2021 ini mas, ini angka kematian COVID ini kan melonjak tinggi mas. Hampir tiap hari itu terdengar informasi tetangga meninggal, Ya. orang-orang yang biasanya kita kenal, kita teman-teman kita meninggal. Ini apa karena efek dari mudik lebaran itu apa gimana? Kurang tahu sih mas kalau masalah itu efeknya itu apa enggak. Cuman ya mungkin ya karena apa orang-orang pada berkeliaran lah gitu maksudnya gimana sih pada Karena ada komorbid ya mungkin ya mas. Jadi ada penyakit bawaan yang mungkin daya tahan tubuhnya tidak seperti daya tahan orang yang tidak ada komorbid, tidak ada penyakit bawaan. Jadi memang iya, memang banyak waktu itu percaya nggak percaya memang banyak korban sih. Tapi kita di sini nggak mau membahas itu karena memang bukan apa ya, maksudnya bukan ranah kita membahas itu. Tapi ya yang kita bahas ini masalah penjualan tiket, masalah pengguna angkutan moda transportasi itu termasuk Mas BK ini termasuk Busmania. Jadi salah satu pengguna moda transportasi bis mudik tahun ini sudah booking tiket STJ belum? Kalau booking tiket sih belum ya mas ya. Soalnya gimana ya? Belum tahu liburnya kapannya itu, paling ya kalau misalnya udah tahu langsung booking cepet-cepetan sih mas. Biar dapat yang nomor duduk 1A atau 1B itu. Oh, iya. Tempat favorit. Kenapa sih mas rata-rata penumpang itu kok pengennya itu duduknya di depan nomor 1 A B C D ini? A B C D ya itu. Sensasinya Kenapa mas. sih mas? Ini pertanyaan agen. Agen Padahal penasaran. menurut saya ya itu lebih enak itu kalau nyamannya itu duduk itu di nomor bangku 3 ke belakang 3 nomor bangku 4 5 itu lebih menurut saya lebih nyaman malah. Ya soalnya yang pertama ya mas ya. Itu Apa ya? Kalau orang beli tiket itu pasti pengennya depan gitu. Ya saya jujur sendiri ya, saya tuh suka bis juga. Terus juga tuh lihat aksi-aksinya itu seru gitu mas. Pas apalagi tuh pas malam hari itu mas. Dancing, ibaratnya itu bahasa Inggrisnya tuh Sensasinya dancing in the night. Jadi jogetnya bis itu goyang-goyang. Tapi kan kita nggak bisa lihat depan mas. Ya
tadi sih mas ya, Kan ada yang kalau yang baru-baru kan ada ya sekarang itu itu. tadi ya paling ya minta izin ke gurunya pengen duduk di sampingnya tuh Jadi lebih ke sensasi kan. Iya, Sensasi ketika bis ini nyalip, Iya. siksa, ya kan? ya Jadi lebih kepingin merasakan sensasi itu kan berhubungan dengan adrenalin. Jadi ya, anak muda memang anak muda suka adrenalin mas itu jiwa muda dengan resiko yang kita bersama-sama tahu lah. Tapi ya mengalahkan adrenalin Karena pasti Ya. itu mas. Kalau saya bisa dikalahkan sama adrenalin itu. pengennya depan gitu. Iya, kebanyakan penumpang depan ya mas. Iya. Pilihannya depan. Kenapa ya? Padahal kan kalau misalkan kursi satu itu kayaknya di atas Di atas bis, ban. di atas ban sorry, di atas Iya. ban. Tapi ya tetap kalah sama sensasi itu tadi mas. yang pertama tuh sensasi mas yang keduanya tuh kalau misalnya sampai ke tujuan ya mas ya bulan turunnya mas kan kalau misalnya kita duduk di 9C atau duduknya di nomor 12 atau 10 gitu kan lama mas jalannya melewati nomor 6, melewati nomor 7, nomor 5 maaf nomor 4 Iya, ya jelas dari kan nggak ada pintu belakang, ya pintunya dari depan doang. Jadi ketika duduk belakang ya keluarnya ya terakhir. iya Pas ketika sampai ini sebagai penumpang nih, iya sebagai mania bus, pengguna bus lah, pengguna mode transportasi bus. Kenal nggak mas sama sopirnya, sama pilotnya gitu ngobrol-ngobrol sedekat apa sih? ya kalau misalnya kenal deket sih belum terlalu ya mas ya soalnya kan ya jarang banget mudik gitu kan 1 tahun sekali ya, kalau cuma mudik. satu tahun sekali doang kan ibaratnya ya cuma ngobrol-ngobrol doang ibaratnya udah lama belum di PO ini ibaratnya PO Sudiro terus juga dulu pernah bawa apa sih mas kan STJ itu kan banyak julukannya mas ya ada ya Radagas, Mora, Bavika, Ano, Robia terus ada lagi ini kan yang baru ini kan namanya Gina, Fatana itu Oh ya, yang ini UHD ya, Fatana ini UHD kalau setahu saya. Fatana. premium mas kelasnya mas Tarifnya berbeda mas ya. Premium sama yang nggak premium lah bahasanya. Berbeda. Itu beda ya. Beda selisihnya sampai berapa itu? Mas? ya mungkin ya 20 ribuan. Nggak jadi masalah ya. Ada selisih 20 ribu, 50 ribu aja. Kalau kita cinta ya, kita manianya ya. gasken mas Pernah nggak mas punya rencana ikut-ikut forum itu misalkan apa ya namanya organisasi grup lah grup misalkan harus kopi darat ketemuan itu pernah nggak ada yang ngajakin atau temen yang ngajakin itu pernah nggak? pernah sih mas tapi itu dulu di Klaten mas dulu tuh namanya tuh Bismania Klaten itu kopdarnya tuh saya pertama kali Spark berarti. iya Spark Yang Klaten. Iskla mas Apa namanya? Bismania Klaten mas Bismania Klaten. Iya. Masih ada itu? masih ada Oh pernah ikut di forum itu ya? pernah ikut cuman baru sebentar doang terus habis itu langsung rantau ke Tangerang sih mas karena ya itu tadi tuntutan mas Jadi kalau misalkan liburan waktunya mepet-mepet jarang pulang ya mas. Hanya kesempatan pulang naik bis idaman itu ketika mudik ya. mudik doang Karena kebentur masalah waktu misalkan Sabtu Minggu libur. ya Seninnya masuk lagi Nah itu misalkan Jumat sore bisa kan mas? kalau Jumat sore bisa sih mas cuman kan saya kan bisik mas 3 shift mas itu mas Oh tapi memang nggak bisa bro, nggak bisa diutak-atik gini ya kerjaan ini ya. susah mas Nggak bisa diutak-atik ya. Jadi memang ya itu mas namanya kita ini kerja utama. Kalau kita nggak ada duit ya kita nggak bisa kemana-mana. Ya bisa menikmati bis juga ya. Nggak bisa pulang kampung. Nah, pernah nggak masih ke apa kopdar apa gimana gitu? pernah sih mas dulu sampai ini ke Prambanan mas Kopdar Busmania. bukan Apa? kopdar sih jadi tuh dulu tuh zamannya telolat itu mas Oh. Fenomena. ya Betul. dulu sampai
Ya Viral itu. viral itu mas dulu mas. Viral. Itu semua bis juga pada kebanyakan pada dikasih Telolet. Artis-artis ikut memviralkan lah. Selebgram. Jadi fenomena telolet itu nggak lama juga sih. Sekarang sudah nggak ada ini bis telolet juga. Sekarang masih ada mas. Ada? Iya. Tapi kan nggak kayak waktu Ya kayak zaman dulu itu mas. Viral itu kan. Banget, Nah, jadi ada karena mungkin males nyopot sekarang. Aduh, anak-anak kecil gitu di pinggir jalan, om tulat om. Ya itu viral itu sampai dunia itu. Semua pada nanya, telolet itu apa sih? Telolet itu apa? Itu dalam bahasa mereka masing-masing. Om. Jadi untuk Mas Vega nih sebagai mania bus, Lebaran ini mudik, sudah tahu liburnya kapan, segera booking tiket. Iya pasti. Dengan Mas Kewol ini doa semoga di mudik tahun ini penumpangnya banyak, jadi bisa panen lah. setelah 2 tahun gagal panen. Kalau dalam pertanian kan gagal panen. Jadi tahun ini harus panen. Berarti Mas Vega pulang pergi berarti booking langsung nih. Booking langsung mas. Kalau nggak pulang pergi takutnya dari sana juga nggak dapat. Nggak bisa. Atau pulang ya misalnya buru-buru beli atau dari sini langsung pulang pergi. Ada mas? Ada. Bisa ya? Bisa. Kalau saya dulu begitu sih mas. Kalau pulang dulu itu tahun 2019 ya mas ya. Itu saya sampai Klaten, sampai ke tujuan itu saya ngerelain buka agen itu jam 8 mas. Saya nungguin dari sampai sana itu sampai Klaten itu jam 4. Saya nungguin jam 8 untuk beli tiket itu buat pulang besoknya ke Jakarta lagi, ke Tangerang lagi. Oh, jadi nggak langsung beli dari sini mudik PP gitu. Ya. Fasilitas itu ada nggak sih mas? Maksudnya misalkan nih, ini aku tanya Mas Vega dulu nih. Ya. Misalkan nih, kayak misalkan kan manianya bus tadi itu ya Pak, STJ menyediakan nggak? Mas aku bisa mudik pulang pergi nggak gitu? Ada fasilitas itu nggak? Itu sih saya belum tahu ya mas ya. Kalau paling saya ininya ke agen sih mas, Nanya dulu ya. Iya, nanya ke agen. Kalau Mas Kewol, misalkan nih Mas Kewol nih, bis pilihan orang-orang ini utamanya udah habis nih, sedangkan penumpang masih banyak. Itu solusinya gimana mas? Supaya penumpang ini semuanya terakomodir, bisa mudik. Itu gimana? Biasanya gimana? Biasanya paling ya apa dari pihak agen kita nyewa bis pariwisata. Nyewa bus pariwisata. Bus pariwisata pun juga yang udah yang bagus-bagus Yang lah, kekinian. lah. Jadi tetap penumpang itu bisa ke bawah, bisa mudik, bisa bertemu keluarga gitu. Kalau misalkan dengan PO-PO yang ada sekarang nggak cukup gitu kan, ya harus ini mas, harus pakai apa? Bus tambahan. Bus tambahan. Gitu. Karena regulernya bis yang biasa regulernya itu udah penuh kan ya? Kalau bis-bis reguler gitu mas, biasanya hamil 10 gitu udah mulai habis. Udah mulai terjual ya, tiket udah habis ya. Jadi mau nggak mau ini pun sudah. tanggal 29 itu udah ada kali mas, separuh bis sudah ada. 2009 Tahun tanggal 29 tanggal 29 itu tiket itu udah ada lah, separuhnya bis itu udah terjual. padahal kan masih puasa aja belum. Iya, cuman kan udah ada kabar gembira juga mas, boleh mudik gitu. Bagi yang kan ada beberapa ya, ada beberapa instansi yang sudah keluar hari cutinya tanggal sekian sampai sekian sudah ada ya mas. Sudah ada seperti itu. Ya, jadi mereka udah langsung booking tiket. Jadi harapannya dari Mas Vega sebagai penumpang, sebagai mania bus, sebagai pengguna mode transportasi bis tadi itu kan segera dapat hari libur, sudah ada informasi dan segera naik bis kesayangan tadi, Sudiro, segera booking dan mudah-mudahan Lebaran ini bisa pulang. Untuk Mas Kewol juga sama, mudah-mudahan tiket tahun ini banyak yang mudik.
dan talent. Banyak yang mudik, banyak yang beli tiket di sini. Pesan saya cuma satu sih mas. Gimana? Ya semoga jadi di tahun ini semuanya sudah normal kembali ya untuk transportasi. Jadi untuk pengguna maupun penyedia semuanya sudah lancar. Amin. Lancar, nggak ada kucing-kucingan lagi, orang pada balik, nggak ada corona lagi. Udah, tanya itu aja. Oke teman-teman, jadi Lancar. cukup segini dulu. Jangan lupa subscribe, like, komen, And share. dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.